Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Razial Hitami. Saya adalah salah satu mahasiswa dari mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh Bu Siska dan juga Bu Isti. Di kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas UAS, yang mana tugas tersebut mewajibkan mahasiswanya untuk membuat sebuah video yang isi video tersebut adalah tentang rangkuman dari buku Psikologi Komunikasi karya Jalaluddin Rahmat. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu apakah psikologi komunikasi itu? Komunikasi sangat esensial untuk pertumbuhan kepribadian manusia. Kurangnya, komunikasi akan menghambat perkembangan kepribadian. Dalam sejarah perkembangannya, komunikasi memang dibesarkan oleh para peneliti psikolog. Seperti mana kita ketahui, Bapak ilmu komunikasi yakni Wilbur Scrum adalah sarjana psikologi, dan juga Kurt Lewin adalah ahli psikologi dinamika kelompok. Lalu apa sajakah ruang lingkup psikologi komunikasi? Menurut Hofland, Janis, dan Kelly, yang mana semuanya adalah psikolog, mendefinisikan komunikasi sebagai the process by which an individual transmit stimuli to modify the behavior of other individuals, yang mana kurang lebih mereka mendefinisikan bahwa komunikasi adalah sebuah proses seseorang mentransfer sebuah pesan untuk mempengaruhi orang lainnya. Dalam kamus psikologi menyebutkan ada 6 pengertian komunikasi. Yang pertama, penyampaian perubahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain seperti dalam sistem saraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara. Dan juga yang kedua adalah penyampaian atau penerimaan sinyal atau pesan oleh organisme. Dan yang ketiga adalah pesan yang disampaikan. Dan keempat, teori komunikasi, proses yang dilakukan satu sistem yang lain melalui pengaturan sinyal-sinyal yang disampaikan. Dan menurut Kurt Lewin adalah pengaruh suatu wilayah persona pada wilayah persona yang lain, sehingga perubahan dalam suatu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan pada wilayah lain. Dan yang terakhir adalah pesan pasien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi. Psikologi mencoba menganalisa seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi. Pada diri komunikasi, psikologi memberikan karakteristik manusia komunikan serta faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasinya. Pada komunikator, psikologi melacak sifat-sifat dan bertanya apa yang menyebabkan satu sumber komunikasi berhasil dalam mempengaruhi orang lain. Sementara sumber komunikasi yang lain tidak. Psikologi juga tertarik pada komunikasi di antara individu. Bagaimana pesan dari seorang individu menjadi stimulus yang menimbulkan respon pada individu lainnya. Komunikasi boleh ditunjukkan untuk memberikan informasi, menghibur, atau mempengaruhi. Dan mempengaruhi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengendalikan perilaku orang lain melalui pendekatan psikologis. Lalu ciri pendekatan psikologi komunikasi. Karena komunikasi begitu esensial dalam masyarakat, sehingga setiap orang yang belajar tentang manusia mesti sesekali waktu menolehnya. Komunikasi telah ditelaah dari berbagai segi, baik secara antropologi, biologi, ekonomi, sosiologi, dan linguistik, dan lain sebagainya. Sosiologi mempelajari komunikasi dalam konteks interaksi sosial dan mencapai tujuan-tujuan kelompok. Dan apa saja tanda-tanda komunikasi efektif? Kira-kira ada 5 hal. Yang pertama, pengertiannya penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti yang dimaksudkan oleh komunikator, yang mana pesan yang disampaikan komunikator dapat dicerna secara utuh dan menyeluruh oleh komunikan dan tidak menjadi sebuah multi persepsi. Dan juga yang kedua adalah kesenangan. Komunikasi fatis atau patic communication dimaksudkan menimbulkan kesenangan. Komunikasi inilah yang menjadikan hubungan kita hangat, akrab, dan menyenangkan. Lalu yang ketiga adalah mempengaruhi sikap, yang mana komunikasi persuasif memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor pada diri komunikator, dan pesan menimbulkan efek pada komunikan.
Persuasi didefinisikan sebagai proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendak dirinya sendiri. Lalu yang keempat adalah hubungan sosial yang baik. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak tahan hidup sendiri. Kita ini berhubungan dengan orang lain secara positif. Abraham Maslow menyebutkan dengan kebutuhan akan cinta atau belongingness. William Scott merinci kebutuhan dalam 3 hal. Kebutuhan untuk menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam hal interaksi dan asosiasi atau inclusion. Yang kedua adalah pengendalian dan kekuasaan, kontrol. Lalu yang ketiga adalah cinta serta rasa kasih sayang. Dan tanda yang terakhir adalah sebuah tindakan. Persuasi juga ditujukan untuk melahirkan tindakan yang dikehendaki. Menimbulkan tindakan nyata memang indikator efektivitas yang paling penting, karena menimbulkan tindakan kita harus berhasil lebih dulu menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah sikap atau menumbuhkan hubungan yang baik.